Biasanya begini, psikologi penerbangan itu nggak tahu ya, mungkin terlalu personal. Waktu kita terlambat naik, kita terlambat terbang, itu memang menggerutu gitu. Tapi begitu sampai, rasanya seperti orang lupa bahwa kita tadi terlambat dan seterusnya. Ya, problemnya dengan jamaah haji itu kan excitement untuk nyampe sana tinggi sekali. Dan itu menambah nih gerutuan menjadi kemarahan gitu. Dan saya sampaikan sama teman-teman, dia minta maaf, sampaikan sama mereka, tapi kita perlakukan dengan proper ya. Apabila misalnya mesti masuk hotel, ya masuk hotel. Ya kan? Kos lagi dong. Itu kan risiko dari pekerjaan. Ya kan? Itu saya udah bilang sama teman, nggak usah dihitung. Masukkan hotel, beliin makanan, beliin kopi, sampai ada satu penerbangan itu jamaahnya komplain sama kita. Jangan terus saya disuruh makan. Ya tapi ini satu dari yang lainnya masih gerutu ya, gitu kan. Nggak masalah. Diambil case satu. Karena ini lucu, Pak. Kalau saya lagi nunggu berangkat itu, ada gejala delay, tunggu aja kalau kotak kue itu keluar, delay nih. Ya kan? Kotak makan keluar, delay lagi. Lama. Artinya, itu kan cost juga kan, kecil-kecil tapi juga membebani operasional kan? Ya, itu risiko. Tapi buat saya cost itu nggak seberapa dibandingkan gerutuan orang. Kalau haji ini kan excitement untuk itu terus, wah saya nggak bisa arbain nih, saya nggak bisa arbain gitu kan. Padahal kan kita semua tahu itu doif hadisnya, ya kan nggak bisa arbain ya Pak, ini kita coba bantulah selesaikan, minta maaf gitu segala macam. Jadi banyak yang excited. Demikian juga waktu pulang, nih keluarga sudah janji, sudah menjemput segala macam. Ya kita hadapi aja. Iya, tapi buat saya nomor satu safety, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Tapi tadi saya baca Bang Don, ada satu kunci yang dilakukan Pak Dirut itu komunikasi. Nah itu kan komunikasi teman-teman yang di garda depan, yang di bandara, yang langsung menghadapi penumpang itu kan dia harus ajak ngomong. Kalau soal komunikasi saya punya pengalaman. Apa itu? Saya kebetulan naik Garuda terus di launch. Ini ngomong beliau di depan Dirut atau gimana? Iya, saya ceritain beberapa teman. Fakta ya. Duduk di situ kita sama-sama, saya dengan keluarga. Beliau siapin minumnya, dia ambil. Tapi poin saya adalah bicara, kemudian komunikasi. Masalahnya dia tahu itu Don Bosco. Mungkin. Mungkin. Tapi kan kita bisa melihat ya di maskapai negara lain lah misalnya gitu kan. Itu beda sekali pelayanannya. Paling tidak begini, ketika orang merasa mendapatkan penundaan penerbangan, dicuekin, didiemin gitu. Nah itu saya tidak melihat di Garuda. Apa yang dilakukan? Ya jadi gini, banyak maskapai dan orang yang bekerja di airlines nggak bisa disalahin karena fokus mereka operation, Pak. Fokus mereka safety, fokus mereka operation. Ndah dilalah. Ada anak kemarin sore jadi dirut Garuda yang nggak ngerti airlines, nggak ngerti. Saya nggak ngerti airlines. Saya waktu hari-hari walaupun saya background saya teknik, saya waktu pertama-tama saya bilang ini Airbus apa Boeing nih. Ini kan sebuah pertanyaan memalukan, soal dirut nggak bisa bedain Airbus sama Boeing gitu kan. Tapi hari pertama ketika saya berkumpul dengan seluruh tim Garuda pertama kali town hall memperkenalkan diri, saya bilang, teman-teman sekalian, saya sangat yakin bahwa Pak Erik memilih saya nggak salah. Nah, itu memang sedikit problem saya, percaya diri saya agak berlebihan memang gitu. Tapi saya bilang, saya nggak ngerti airline, tapi saya 50 tahun lebih mengerti menjadi passenger, penumpang. Iya, betul. Dan saya katakan, semua airline di seluruh dunia, my personal experience, nggak peduli kok soal penumpang, nggak peduli kok, nggak peduli. Nah, kita bring itu on the table. Soal penumpang. Jadi pada waktu delay memang kejadiannya juga sama dengan semua airlines. Ya yang kita kirim adalah staf yang paling rendah untuk dimarah-marahin. Saya cuma katakan begini, buat Anda ini persoalan operasional. Ini ada satu cerita lucu. Jadi beberapa bulan pertama pada waktu saya bergabung, kita lagi rapat direksi. Tiba-tiba dapat telepon, saya dikasih telepon karena ada salah satu dirut BUMN kena delay karena pesawatnya ada kerusakan. Dia telepon saya, dia bilang saya mesti mendarat di sana secepatnya nih, nggak boleh telat karena saya ngundang gubernur untuk acara. Saya juga bingung, lu gila juga gitu kan, ngundang gubernur untuk acara baru hari ini datang kan, mestinya kemarin ya gitu kan. Ya, terus saya tanya sama teman-teman, gimana nih soal delay? Satu-satu direksi, terutama orang dalam yang 1, 2, 3, begitu keempat saya gebrak meja. Saya bilang, gila lu ya. Nggak ada satupun dari lu orang yang ngomong penumpang. Nggak ada.
itu buktinya bahwa kemudian memang orang airlines itu penumpang take it or leave it. Iya. Nah kita sekarang coba bring, saya selalu preaching sama teman-teman. Ketika kita jual tiket, kita kasih tahu schedule, itu sebenarnya janji. Ke Surabaya jam 12, itu janji. Ya, komitmen itu. Komitmen janji. Ketika Anda one prestasi, Anda mesti jelasin. Tapi saya ngomong begini deh, bayangkan ada satu penumpang yang harus ke Surabaya, karena ibunya di ICU. Terus Anda ada pesawat rusak atau mesti delay, terus take it easy. Dia akhirnya terbang 2 jam kemudian, sampailah di rumah sakit. Belum masuk ke ICU, adiknya keluar. Mama sudah pulang. Saya tanya, menurut Anda salah siapa? Oke. Salah siapa? Salah Garuda.